Oke Sobat Sehat, ketemu lagi dengan kami di Klinik Gizi Rawat Jalan Rumah Sakit Ibnu Sina. Kali ini kita akan mengikuti seperti apa prosedur asuhan gizi pasien rawat jalan. Pagi Ibu. Pagi Mas Wisnu. Ini kebetulan ada pasien dari Poli Dalam ingin konsultasi gizi. Ada yang bisa dibantu Mas Wisnu? Nanti kita diskusi ngobrol-ngobrol tentang asuhan gizi rawat jalannya. Untuk itu dilanjut dulu aja sama pasiennya. Silakan ditunggu sebentar. Selamat siang Ibu. Ini dari Poli Dalam disuruh konsul gitu. ke sini. Dengan Bu Eni ya? Iya betul. Kenapa Bu Eni ada keluhan? Ini aja, kemarin tuh kok geringging-geringging gitu, terus periksa ke Poli Dalam, disuruh ke lab, setelah itu ada hasilnya, katanya gula darahnya tinggi. Iya, pakai rujukan ya Bu Eni? Oh iya, gula darahnya tinggi. Diabetesnya sudah lama Bu Eni? Kurang tahu, belum pernah. Oh belum pernah. Iya. Apakah di keluarga keluarga hanya gejala geringging itu makanya saya periksa. Iya. Apakah di keluarga ada yang terkena diabetes? Mungkin orang tua? Tidak ada sih. Tidak ada. Baiklah, sebelum saya tindak lanjuti, silakan Bu Eni timbang berat badan dulu nggih. Dilepas ya. Dilepas Bu Eni. 50. Saya timbang dulu Bu Eni. Lewat sini, gini, begini. Sudah Bu Eni, silakan turun. Mohon maaf Bu Eni, untuk aktivitas sehari-hari Bu Eni apa nggih? Hanya saya sebagai ibu rumah tangga ya begitu, cuman bersih-bersih sama masak aja. Untuk cuci juga pakai mesin. Oh gitu, nggih. Dari hasil penimbangan berat badan dan tinggi badan tadi, status gizi Bu Eni normal. Kemudian sebelum saya lanjutkan bagaimana sih dietnya, saya jelaskan Bu Eni tujuan diet untuk diabetes. Yang pertama untuk menurunkan kadar gula darah mendekati normal Bu Eni. Kemudian yang kedua untuk menurunkan kadar gula darah dalam urin menjadi negatif. Kemudian yang ketiga dapat mencapai berat badan normal. Yang terakhir dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Kemudian untuk makan sehari Bu Eni bagaimana? Apakah ada penurunan nafsu makan? Kalau nafsu makan tidak ada. Saya kebiasaan makan sehari cuma 2 kali. Saya jarang sarapan. Jarang sarapan Bu Eni. Biasanya kalau sekali makan porsinya banyak Bu Eni? Iya. Oh gitu. Iya. Kemudian apakah terus saya suka manis-manis? Oh gitu. Biasanya apa Bu Eni? Setiap pagi tuh saya sarapannya hanya minum teh manis, itu aja sama kue ya. Jadi nggak pernah makan nasi gitu. Selain nasi putih, apakah sering nyemil Bu Eni? Makan camilan atau apa? Goreng-gorengan. Oh sering gorengan nggih? Goreng-gorengan. Ote-ote, ada tempe gitulah. Kemudian di rumah sering makan sayur? Jarang. Kurang suka. Bagaimana dengan buahnya Bu Eni? Apakah dikonsumsi sehari-hari? Juga jarang. Biasanya kalau mengkonsumsi buah di saat itu apa Bu Eni buah yang sering dikonsumsi? Ya yang paling gampang di desa ya hanya pepaya, pisang itu aja. Pisangnya pisang apa Bu Eni? Seadanya, kadang-kadang ada pisang susu atau pisang hijau. Gak mesti, seadanya yang di desa ada yang lewat gitu, pisang apa ya udah. Oh gitu. Nggih.
Baiklah, Bu Eni, sebelum untuk menentukan kebutuhan kalori sehari-harinya, yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diet diabetes itu ada 3C Bu Eni. Itu yang pertama, tepat jumlah Bu Eni, di mana jumlah itu berapa takaran porsi makan untuk Bu Eni. Kemudian tepat jam, yaitu jadwal Bu Eni. Jadwal dari makan sehari ada 3 interval, 3 jam interval makannya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tepat jenis bahan makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sebelum saya tentukan berapa kebutuhan kalorinya, saya hitung dulu ya Bu Eni. Untuk kebutuhan kalori makan sehari Bu Eni, saya dapatkan 1.700 kalori Bu Eni, di mana untuk porsi makannya, makan paginya ada 80 gram Bu Eni. Ini setara dengan 5 sendok makan. Kemudian untuk lauk hewaninya itu boleh Bu Eni pakai daging ayam, daging sapi, telur atau ikan segar. Itu 25 gram Bu Eni. Dari 25 gram ini setara dengan 1 potong kecil. Kemudian lauk nabatinya boleh menggunakan tempe atau tahu. Pilih salah satu Bu Eni. Kemudian harus ada sayur ya Bu Eni, supaya di saat BAB supaya tidak keras, ada seratnya yang masuk. Kemudian minyak di sini Bu Eni hanya setengah sendok makan atau setara dengan 5 gram. Hanya yang diberfungsikan untuk menumis Bu Eni. Jadi diusahakan menu tersebut bisa direbus, dikukus gitu ya Bu Eni, atau jadi, dipepes lauk-lauknya. Lauknya nggak boleh digoreng ya? Nggih, kalau bisa menunya tidak semuanya harus digoreng Bu Eni. Jadi diolah sedemikian rupa supaya menunya nggak terlalu banyak gorengan. Nah, setelah makan pagi Bu Eni, diusahakan banyak minum air putih. Kemudian untuk cemilan dimakan 3 jam setelah makan utama Bu Eni. Jadi makan seharinya ada 3 kali makan utama dan 3 kali makan snack atau camilan. Makan camilannya pada interval 3 jam setelah makan utama, yaitu setengah 10 Bu Eni bisa konsumsi camilan berupa pisang rebus atau buah. Nah, takaran itu hanya 1 potong Bu Eni, pisang rebusnya tidak boleh double ya Bu Eni. Kemudian setelah makan camilan diusahakan untuk minum air putih kembali. Setelah minum air putih Bu Eni, untuk makan siangnya nunggu 3 jam setelah makan camilan tadi. Kemudian selang 3 jam makan siangnya dengan porsi makan nasi lebih dari makan pagi tadi, yaitu 110 gram nasi yang setara dengan 7 sendok makan. Kemudian lauk hewaninya 1 potong sedang setara dengan 40 gram. Kemudian lauk nabatinya 25 gram dengan setara 1 potong kecil. Dan tetap harus ada sayur. Kemudian untuk makan malamnya takarannya sama dengan makan siang Bu Eni. Jadinya porsi makannya sama dengan 7 sendok makan nasi. Begitu pula untuk interval jam makan camilan di malam hari. Interval 3 jam setelah makan malam. Di sini apa yang saya jelaskan, ada yang ditanyakan Bu Eni dari interval jam? Kalau interval jam enggak, insya Allah sudah paham. Ini sudah paham ya Bu Eni? Sayur, saya kan kurang suka sayur. Jadi nanti itu apakah sayur itu yang saya suka aja, misalnya saya hanya bisa makan sayur kayak kenti aja, atau pakai sayur kangkung itu aja terus-menerus nggak masalah?
nggak apa-apa. Kalau bisa Bu Eni dikombinasikan ya, mungkin sama wortel sama labu air di gitu. sayur bening gitu ya Bu Eni, supaya ada variasi menunya, supaya juga tidak bosan. Ya, baik. Saya akan belajar mencoba Iya. macam sayuran. Nggih. Karena selama ini memang jarang makan sayur. Nggih, Kemudian, nggih Bu Eni, untuk yang terakhir tepat jenis Bu Eni, jenis bahan makanan apa saja sih yang boleh untuk penyakit diabetes? Di sini Bu Eni ada makanan yang tidak boleh dimakan, yaitu jenis-jenis bahan makanan yang manis. Misalkan ada gula pasir, gula Jawa, madu, kemudian kue dodol, atau di sini roti tar Bu Eni. Nah, ini jenis-jenis makanan yang manis yang harus dihindari. Itu Bu Eni. Kemudian untuk makanan untuk bahan makanan yang lain yaitu seperti kecap asin, petis, saus tomat, MSG dibatasi ya Bu Eni. Jadi nggak boleh pakai micin. Nggih, kalau bisa, kalau memang ingin digunakan sedikit aja ya Bu Eni, jangan digunakan berlebihan, nggih. Kemudian kalau bisa dihindari Bu Eni, gunakan bumbu-bumbu yang banyak. Baik. Kemudian untuk makanan yang dibatasi ini golongan karbohidrat Bu Eni. Jadi mungkin kalau Bu Eni bosan dengan makan nasi, boleh memakai kentang atau mie pakai mie kayak mie 2 telur Bu Eni, jadi bikin sendiri pakai bumbu-bumbu bikinan sendiri, kemudian dikasih sayur mungkin sawi atau yang lain, kemudian ditambahkan telur dan daging ayam. Mie instan Diusahakan untuk dibatasi ya Bu Eni, karena gitu. di sana kandungannya kurang terkandung banyak vitsin. Jadi pakai mie kering biasa Iya, aja. pakai bumbu yang dibikin sendiri ya Bu Eni. Kemudian ini untuk contoh menu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bisa Bu Eni contoh menu-menu yang ada di leaflet ini. Di sini kemudian untuk penukar bahan makanannya Bu Eni, ini ada yang tadi saya sebutkan makanan yang dibatasi yaitu jenis karbohidrat Bu Eni. Di sini ada beberapa banyak golongan karbohidrat, bukan hanya nasi dan mie, tapi juga ada ubi, nasi jagung. Bisa dikonsumsi untuk pengganti nasi. Kemudian untuk lauk hewaninya Bu Eni, ada daging sapi, daging ayam. Kalau bisa dibatasi ya Bu Eni untuk konsumsi jeroan. Kalau bisa juga harus dihindari supaya tidak terlalu banyak lemak. Kemudian batasi juga makanan yang asin seperti ikan asin, telur asin, keju ya Bu Eni. Untuk lauk nabatinya boleh dikonsumsi. Di sini ada tahu, tempe atau kacang-kacangan yang lain. Lalu untuk sayuran, semua bahan makanan sayuran boleh. Jika Bu Eni tidak ada lambung, semua sayuran boleh dikonsumsi Bu Eni. Kemudian untuk buah, tadi Bu Eni untuk konsumsinya sering makan pisang mas ya Bu Eni. Pisang susu. Nah, ini untuk diabetes disarankan pisang masnya diganti dengan pisang kepok Bu Eni karena kandungan glikemiknya yang tinggi. Jadi buah-buah yang ada di sini di kelompok A ini tidak diperkenankan untuk penyakit diabetes karena kandungan glikemiknya terlalu tinggi. Ada anggur, ada duku, ada durian, mangga dan lainnya. Kemudian itu mangga itu suka itu Bu juga mangga banyak. Oh ya. Iya. Oh gitu. Enggak boleh ya. Nggih, enggak boleh ya Bu Eni. Jadi untuk sementara buah-buah yang ada di sini harus dihindari. Baik. Kemudian untuk buah yang di sini yang di golongan B itu buah yang diperbolehkan Bu Eni. Jadinya buah yang tadi yang dihindari boleh dialihkan Bu Eni. Mungkin Bu Eni bisa konsumsi apel, kemudian pisang hijau,
kemudian buah pir. Nah, ini makanya nggak boleh bersamaan Bu Eni. Jadinya salah satu maemnya mungkin pagi bisa konsumsi apelnya, kemudian untuk cemilan sorenya buah pir dengan takaran yang ada di samping ini ya Bu Eni. Baik. Kemudian golongan susu ini Bu Eni bisa konsumsi pakai susu diabetasol karena Bu Eni sekarang ada gula darahnya tinggi, jadinya konsumsi susunya dialihkan pakai susu diabetasol. Kalau sekali-sekali minum susu kaleng yang brand itu boleh enggak? Sebaiknya memang itu memang kadar gulanya enggak seberapa manis ya Bu Eni, tapi alangkah baiknya pakai gunakan susu diabetasol saja. Kemudian untuk golongan lemak kalau bisa dibatasi ya Bu Eni, lemak-lemak seperti makanannya bersantan, gorengan, itu ya Bu Eni. Jadi ini semua jenis bahan makanan untuk pengganti nasi atau makanan yang lain. Bu Eni ada yang ditanyakan? Nanti akan dicoba dulu. Kan belum melaksanakan di rumah itu belum punya bayangan. Nanti kalau Bu saya Eni sambil kontrol tak nanya-nanya lagi. Jadi untuk yang perlu diperhatikan dalam penerapan diet diabetes itu Bu Eni, untuk supaya yang gula darahnya tadi turun, yaitu harus memperhatikan dietnya, bagaimana pengaturan pola makannya, kemudian edukasi. Mungkin nanti waktu kontrol kembali ke poli dalam, Bu Eni bisa mampir lagi ke poli gizi. Untuk kita berikan konsultasi gizi lagi. Kemudian jangan lupa Bu Eni minum obatnya harus rutin. Dan cek gula darah lagi ya Bu Eni sesuai anjuran dokter, kapan harus diperiksa ulang kembali. Bu Eni ada aktivitas ini ya, setiap hari olahraga? Nggak ada. Nggak ada. Diusahakan mulai sekarang ya Bu Eni harus ada aktivitas fisik supaya sedikit banyak membakar kalorinya. Mungkin 3 kali seminggu Bu Eni dalam waktu 30 menit. Oke. Ini nanti dipakai untuk panduan di rumah ya Bu Eni. Kemudian ini rujukan yang harus dikembalikan kembali besok ke poli dalam. Saya kontrol, jadi ini dibawa ke poli dalam. Ada yang Baik. Ditanyakan Bu Eni? Sudah, sudah jelas. Sudah jelas. Semoga sehat kembali ya Bu Eni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu Yayu. Oh iya. Maaf, tadi saya selat karena ada pasien. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi saya juga menyaksikan akhirnya jadinya. Sobat sehat juga perlu tahu di klinik gizi edukasi akan jalan seperti yang tadi disampaikan Bu Yayu. Benar ya. Bos, pasien yang ada di Rumah Sakit Ibnu Sina ini pasti banyak rujukan, Ibu ya? Banyak sekali, terutama dari penyakit poli dalam. Oh gitu. Oke, Bu Yayu bisa dijelaskan asuhan gizi untuk rawat jalan itu apa sih? Asuhan gizi rawat jalan yaitu serangkaian kegiatan pelayanan gizi di rawat jalan yang terdiri dari asesmen gizi, yaitu antropometri, kemudian biokimia, yaitu kita melihat hasil pemeriksaan laborat pasien, kemudian fisik klinisnya pasien, bagaimana apakah pasien itu lemah, kemudian riwayat pola makannya seperti apa selama di rumah. Selain asesmen gizi, kita lakukan dari dari rekol tadi, dari keluhan pasien tadi, kita tarik diagnosa gizinya apa yang menjadikan permasalahan gizi tersebut. Kemudian dari permasalahan gizi yang muncul, kita lakukan intervensi gizi
diet apa yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan kalorinya pasien tersebut. Kebutuhan kalori didapatkan dari penimbangan berat badan dan tinggi badan pasien. Kemudian jika sudah dilakukan intervensi, kita monef kembali. Bagaimana pola makannya nanti di rumah. Nah, monef itu kita kembalikan ke pasien untuk bisa berkunjung kembali ke rawat jalan, ke poligisi dalam waktu 3 bulan ke depan. Oh gitu. Terus gini Ibu Yayu, di Rumah Sakit Ibnu Sina ini kan tentunya di rawat jalan ini pasien-pasien yang ada di sini kebanyakan mayoritas apa? Mayoritas dengan penyakit diabetes. Nggih. Untuk penyakit gagal ginjal kronik itu mungkin masih tidak sebanyak penyakit diabetes. Oh gitu. Nggih. Kalau tadi yang pasien yang barusan itu kan diabetes ya, iya. Dengan menu seperti yang dijelaskan tadi. Untuk pasien-pasien yang lain menunya akan berbeda atau sama? Berbeda. Oh. Berbeda. Perbedanya itu dari takaran porsi makannya, karena setiap orang mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri. Terus suka duka selama mengedukasi pasien, Bu Yayu menjalaninya seperti apa ini? Suka dukanya itu sepertinya nggak ada dukanya sih. Sepertinya nggak ada dukanya. Kebanyakan kita selalu senang kedatangan pasien untuk apa yang mereka nol, nggak tahu sama sekali, akhirnya dia tahu. Jadinya selama ini apa yang dia konsumsi di rumah, apa yang pola makannya di rumah seperti itu, dia akan memperbaiki kembali. Dan selama ini pasien-pasien sangat semangat sekali untuk merubah pola hidupnya. Nah, dari klinik rawat jalan ini kalau pasien itu track record pasti ada ya Bu ya, di rekam medis ya. Iya. Nantinya kalau pasien itu rawat inap, nah nanti itu akan berlanjut ya, keberlanjutan asuhan gizinya. Iya, betul. Seperti itu. Jika nanti pasiennya itu dirawat inap, pada saat pulang kita anjurkan tetap harus kembali ke poligisi. Karena pasien harus merubah pola makannya, bagaimana dirawat inap, bagaimana nanti di rumah. Oh gitu. Oke. Sobat Sehat, itu tadi kita obrolan kecil kita tentang asuhan gizi rawat jalan bersama Bu Yayu. Oke Sobat Sehat, jangan ragu, jangan takut, jangan pernah merasa sendiri saat melakukan pengobatan. Tentu akan didampingi dengan ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Ibnu Sina. Oke Bu Yayu, terima kasih sekali. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga. Oke, Sobat Sehat, kita lanjut ke berikutnya.